Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dengan suasana dan nuansa yang berbeda di program Obsesi, obrolan seputar IDC. Perkenalkan, saya Firdaini Tazara dan di episode kali ini saya bakal nemenin kalian di pembahasan yang cukup sangat menarik dan penting, yaitu tema pada episode kita kali ini adalah membahas tentang dari mimpi ke beasiswa. Langsung saja kita sapa nih narasumber yang sangat spesial kali ini, yaitu Kak Aisyah Septisia, anggota IDC Kerwil UIN Jakarta. Assalamualaikum nih Kak Aisyah, apa kabar Kak Aisyah? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Firda, host keren kita hari ini. Alhamdulillah kabar aku baik. Tadi sebenarnya awalnya itu kan kita jam 10 ya Kak Iya ya. betul. Dan ternyata alhamdulillahnya itu kita diberi waktu space dikit buat prepare dulu. Oke. Dan akhirnya kita ba'da zuhur. Alhamdulillah nih senang banget ya Kak Aisyah bisa hadir di sini. Kalau boleh tahu boleh nih diceritain nih bagaimana kondisi dan aktivitas sebelum mendapatkan beasiswa BAMIS BNI ini. Oke, kalau misalnya ditanya kesibukan sama aktivitas sebelum masuk beasiswa BAMUIS BNI ini, sebenarnya kan awalnya aku itu dapat beasiswa di semester 3 nih, Kak Firda. Nah, semester 1 dan 2 itu namanya juga maba ya. Jadi kayak kita masih ngeraba-raba, kayak masih mengenal kampus gitu. Misalnya kayak, oh gini ya ternyata jadi mahasiswa, gini ya ternyata kehidupan di kampus gitu. Jadi aku itu mulai dari aktif dulu nih di organisasi. Terus aku juga mulai lomba-lomba. Setelah di organisasi itu aku dapat lomba-lomba. Terus juga freelance juga aku ikut buat bantu-bantu finance keluarga gitu. Nah, gitu sih Kak kesibukan sama aktivitas aku sebelum masuk ke BAMUIS BNI ini. Iya. Mungkin sama ya cerita Kak Aisyah ini tentang sebelum dia kegiatannya masuk di beasiswa BAMIS BNI ini pasti emang masa-masanya maba ini tuh pasti masih Bener meraba banget. nih. Masih meraba mau ikut kegiatan apa ya, mau ikut organisasi apa, terus ataupun kegiatan di luar gitu. Pasti masih meraba-raba dan masih mencari jati dirinya gitu Bener banget teman-teman. Kak Firda. Iya kan gitu. Jadi terus setelah masuk mungkin ya di semester 3. Sekarang semester berapa Kak? Sekarang aku kebetulan semester Oh 4. semester Ya. 4 masih unyu-unyu ya. Soalnya aku udah naik nih gitu. Jadi masih masih pengen nih mencari jati diri, masih mencari aktivitas yang buat apa nih yang cocok sama aku gitu ya. Setelah mungkin dari beasiswa bagus ini benar-benar BSGN apa sih kayak gitu. Nah sebagai penerima beasiswa bagus BNI, apa yang pertama kali nih membuat Kak Aisyah ini tertarik untuk daftar di bagus BNI? Oke, kan awalnya itu sebenarnya dimulai dari kesenangan diri sendiri aja. Tapi yang kayak gitu. Pas semester 2, aku tuh udah mulai kayak aku kan orangnya itu yang sering kepikiran gitu kan. Terus kayak aku lihat teman-temanku gitu. Aku udah berkembang ya gitu. Kayak sering nanya dalam pikiran aku udah berkembang gak sih gitu. Atau aku tertinggal dengan teman yang lain. Jadi pas awal-awal itu aku memiliki kesadaran bahwa sebenarnya kita seorang mahasiswa ini banyak banget peluang kita untuk berkembang. Salah satunya dengan daftar beasiswa itu selain organisasi internal ataupun eksternal kampus. Jadi kayak mulai sadar kayaknya aku butuh bantuan dari kayak misalnya nggak dari dananya aja, tapi juga dari gimana pembinaan dari beasiswanya sendiri. Dan kebetulan di organisasi aku tuh ada salah satu penerima beasiswa BAMIS BNI juga nih Kak Firda. Dan dia juga ngerekomendasiin aku, Syah kayaknya kamu cocok deh gitu katanya. Ikut beasiswa BAMIS BNI karena kan persyaratan itu bisa dakwah sama ngaji gitu. Kebetulan aku juga lomba-lomba yang kayak gitu, kita KPI ya mungkin jadi kayak banyak belajar speaking, komunikasi gitu. Terus setelah direkomendasiin, didukung juga sama teman-teman, sama keluarga juga. Jadi kayaknya aku harus bisa deh daftar beasiswa ini dan nantinya insya Allah harus lolos bismillah gitu. Perbanyak ikhtiar lagi buat lolos beasiswa sih. Gila. Mungkin emang kita tuh mencari beasiswa tuh emang bukan hanya biaya pendidikannya, tapi kita harus mencari benefit apa nih gitu yang bisa kita dapati dan apa yang bisa kita kasih untuk mengucapkan
terima kasih kepada beasiswanya itu. Mungkin dari kampus BNI ini tuh program Ski Budaya atau Ski Budaya pada Aqua gitu, terus sangat bermanfaat kegiatannya gitu, sangat diapresiasi lah buat apalagi namanya KPI komunikasi kegiatan Islam tentunya apapun yang lainnya, karena pengis ini tuh kegiatannya sangat positif ya menurut aku, dan banyak betul, bukan hanya dibiayakan tapi kita bisa berkembang melalui dari beasiswa itu gitu kan, karena banyak kegiatan positif gitu. Tapi yang paling penting itu karena cuma dananya, tapi juga kita banyak banget pembinaan spiritualnya. Kayak aku ngerasa banget di Bamis Band ini aku benar-benar berubah, kayak lebih disiplin. Terus kita juga kan tiap minggu itu pasti ada yasinan ya. Jadi kayak Masya Allah gitu, kita nggak cuma dunianya aja, tapi kita juga ngejar akhirat kita gitu di beasiswa Bamis. Memang kita tuh tidak hanya mengambil dunianya tapi kita mengambil akhiratnya juga gitu, karena memberkatkan hati gitu. Oke, selanjutnya itu saat itu apakah kamu sempat ragu nih, merasa tidak percaya diri untuk daftar, karena pasti kan ada aja nih kriteria yang memang belum sesuai atau emang agak berat nih buat mau daftar Bank USBNI atau beasiswa juga gitu. Sebenarnya kalau dibilang ragu nggak ragu, cuman aku cerita dikit ya. Yang lagi apa? Mau cerita dikit. Sebelumnya tuh sebenarnya aku pernah daftar beberapa kali beasiswa, tapi mungkin karena belum rezeki ya, dan alhamdulillah itu terima di beasiswa Bagus dari ini, aku ada beberapa daftar beasiswa. Jadi setelah daftar beasiswa itu, pas ada beasiswa lain tuh kayak, aduh, aku lulus gak ya? Kayak rasa pesimis sedikit. Dan sebelum pendaftaran, sebelum buka opriknya, dan aku juga belum baca persyaratannya, aku kayak agak insecure dikit gitu. Kayaknya, aduh, bakalan lolos gak ya atau enggak gitu. Pas lihat pendaftaran, pas lihat persyaratan itu, aku lihat cakupan itu ternyata fakultas gitu. Jadi, oh berarti ini lebih banyak lah peluangnya, lebih besar gitu untuk aku lolos. Dan karena itu Kak, aku lebih optimis gitu dan percaya diri. Aisyah, kamu masih bisa. Ini perjuangan terakhir kamu, ini harus perjuangan yang terakhir kamu, harus bisa lolos. Mungkin ini jalan yang paling baik buat kamu dari Allah. Mungkin aku pemikiran itu sih Kak, bukan ragu banget gitu buat daftar di beasiswa Minister. Gini, emang pasti ada rasa ragu ya tak dimakan tidak, tapi setidaknya kita tuh udah berjuang nih, udah usaha lah gitu. Ya namanya rezeki ya Allah yang atur gitu, yang penting kita udah usaha, udah ikhtiar dan tawakal deh. Akhirnya di tawakal ya udah, emang rezekinya Allah bilang kalau enggak pasti dikasih yang lebih baik gitu. Terus buat insecure-nya mungkin emang pasti ada rasa-rasa insecure yang nanti melihat teman-teman yang mesti ya budaya bertukang ataupun lainnya gitu. Tapi pas setelah itu Kak, pas aku lihat persyaratan pendaftaran itu kan ada dakwah dari gitu ya. Jadi aku kayak, oh berarti nih aku bisa nih sejalan sama yang ada bakat aku. Itu juga sih yang mendorong aku, yang memotivasi aku biar kayak ini aku harus kuatin usaha ikhtiarnya lagi deh. Misalnya, Boleh tahu nih siapa yang paling mendorong kamu nih bisa sampai akhirnya mengambil langkah untuk mendaftar? mungkin yang aku bilang tadi dimulai dari kesadaran diri sendiri juga yang mendorong banget dari kesadaran diri aku bahwa mahasiswa itu banyak banget peluang yang besar, seperti salah satunya itu dengan kata beasiswa. Terus juga nggak lupa juga dari keluarga, tentunya ibu ayah itu benar-benar dukung banget aku dan keluarga ini juga, dan nggak lupa juga bagi teman-teman aku tuh dukung banget juga Kak, kan karena misalnya kalau teman-teman kita itu aktif itu berkembang gitu, jadi kayak nular ke kita. Jadi buat teman-teman di luar sana, carilah pergaulan yang sefrekuensi sama kita, carilah pergaulan benar-benar bisa memilih gitu pergaulan yang cocok sama diri kita. Maka pergaulan ini tuh sangat berarti ya gitu. Jadi support dari teman, support dari keluarga tuh memang harus gitu ya. Yang penting kita percaya sama diri kita, karena diri kita yang gerakin, yang lagi udah ada yang support, tinggal kitanya mau gerak atau tidak gitu. Masya Allah, Masya Allah sekali ya, luar biasa sekali perjalanan awalnya dari cerita tadi kita bisa melihat bahwa setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian. Benar. Nah, untuk mencoba setelah ini kita akan ke bagian yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana prosesi seleksi dan perjuangan yang dilalui hingga akhirnya bisa lolos menjadi penerima beasiswa Bank USBN ini.
Tetap bersama kami di segmen berikutnya. Nah, kembali bersama kita di Obsesi, obrolan seputar IDC. Nah, Kak Aisyah bisa mulai masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih. Menurut Kak Aisyah nih, bagaimana sih prosesi seleksi yang kamu jalani? Mungkin bisa diceritakan dari tahap awal tes ataupun sampai keterimanya di beasiswa SPN. Oke Kak Firda, sebenarnya itu awalnya tahap paling awal banget itu tahap berkas ya, seperti beasiswa-beasiswa lainnya juga. Dimulai dari tahap berkas, itu aku benar-benar pertama kayak apa aja sih yang diperlukan dalam pendaftaran beasiswa bagus ini. Terus setelah tahap berkas, ada tahap wawancara. Di mana tahap wawancaranya itu ini awalnya itu sebenarnya aku kirain itu sama dosen ya pas saya tanya kita aku juga kira ini yang wawancara final juga nih Kak, tapi ternyata masih banyak lagi gitu ya beasiswa bagus yang wawancara beasiswa bagus lainnya. Terus setelah tahap wawancara pertama di internal kampus, terus lanjut tahap wawancara eksternalnya emang dari pusat bagus BNI sendiri. Itu yang pertama tuh online dulu. Awalnya ini aku cerita lagi nih Kak Firda. Aku mungkin ini buat teman-teman lain juga yang daftar beasiswa. Jadi pas aku wawancara beasiswa bagus BNI itu kan sama Ustadz Hamadi ya. Jadi di sana tuh aku melihat gimana kedisiplinan daripada beasiswa bagus BNI sendiri Kak Benda. Jadi pas awalnya itu aku mendengar satu kalimat yang aku kayak nggak lupa gitu lagi sekarang. Ustadz Hamadi bilang, ini kalian yang bagian telat nanti saya blacklist aja ya. Terus aku langsung kayak, ya Allah ini udah perjalanan udah panjang banget, terus gara-gara cuman telat ini diginiin di blacklist, rugi banget dong. Jadi kayak aku benar-benar tahu, oh berarti beasiswa bagus ini benar-benar ngelatih kita disiplin banget. Terus kalau beasiswa wawancara beasiswa bagus itu kita dilanjutkan sama wawancara langsung ke pusat, itu langsung offline ternyata. Nah beasiswa offline itu kita bakalan dites sama wawancara-wawancara di sana, mulai dari kayak knowledge kita tentang zakat, terus ada juga dites untuk berdakwah, ada juga dites hafalan kalau kita tahfiz, itu dites kayak random gitu kan ya. Terus ada juga yang terakhir dakwah tadi udah ngaji. Mungkin itu sih tahapan-tahapan daripada proses beasiswa. Memang KP sangat panjang ya karena beasiswa bagus ini tuh tidak hanya penerima yang bermain-main, tapi emang kamu mau nggak masuk, tapi ada syaratnya yaitu kegiatannya, karena kegiatan ini harus diikuti kayak sebagaimana kita bikin tuh ucapan terima kasihnya lah, kita berkontribusi untuk lulus BNI gitu. Tanda itu kita ikut kegiatannya, ataupun mungkin ada hal baru yang diciptakan gitu kan. Memang kegiatannya tuh ya keren banget sih, menurut aku kayak bagus banget karena sebagai pelajaran juga nih buat keseharian kita tentang sedekah, tentang zakat. Ternyata memang zakat dan bersedekah tuh memang penting ya, tadi sedekah kayak saya aja tuh sangat berharga gitu, apalagi yang namanya lebih gitu kan. Bukan hanya di sana, itu aku dapat juga Kak, misalnya kalau kamu ingin berdakwah mulai aja dari media digital kamu dulu gitu kan. Emang benar-benar dipatokin kamu harus berdakwah gitu. Jadi kita ini penerima beasiswa harus bisa berdakwah gitu, walaupun di media digital dulu, baru nanti ke orang kayak dai gitu ya. Nah, tadi kita tadi juga ya namanya penyiaran Islam komunikasi lagi, jadi ya apapun itu yang kita sampaikan selagi terbaik itu termasuk dakwah gitu. Apalagi sampai termotivasi orang gitu dan ingin melakukan ataupun mengamalkan, itu sangat menjadi pahala ya, pahala menjadi apa gitu. Oke, nah kemudian dari semua tahapan menurut kamu tuh yang paling keren tuh apa sih gitu? Pasti ada lah gitu. Oke, itu sebenarnya di tahap wawancara sih Kak yang paling berat. Itu aku prepare aku tuh mulai dari kayak ngafal gitu, gambaran kan ada ya biasanya itu dikasih gambaran kayaknya gini deh yang keluar tentang zakat. Jadi kayak aku ngafal tentang hadis gitu ya, tentang ayat zakat. Terus juga yang namanya beasiswa Sri Dai. Jadi tentu kita harus perlu berdakwah gitu. Jadi kita
aku melatih produksi pengetahuan juga, publishing dalam kita halaman wawancaranya juga, gitu sih Kak. Oke, pasti ada tantangannya tapi ya alhamdulillah bisa kan gitu ya. Udah sampai udah masuk nih alhamdulillah ngerti. Terus yang menarik nih menurut Kak Aisyah, kalau boleh tahu strategi apa nih atau usaha yang bisa sampai udah masuk nih ke beasiswa gitu, tahapannya usaha apa sih yang memang buat para pejuang beasiswa juga nih yang lagi berjuang juga, mungkin dari Kak Aisyah bisa ada solusinya gitu. Sebenarnya itu dimulai dari niat kita dulu Kak Fendra. Ini untuk apa sih kita daftar beasiswa gitu ya. Terus dimulai dari niat awal, terus dari gimana kita bisa latihan gitu. Misalnya kita belum jadi orang baik, kita harus latihan jadi orang baik lagi gitu. Nah, selanjutnya nih yang menarik menurut Kak Aisyah, kalau boleh tahu nih strategi apa atau upaya apa nih yang bisa untuk lolos seleksi beasiswa, apalagi teman-teman yang lagi berjuang juga nih untuk mencari beasiswa untuk tes-tesnya gitu. Mungkin ada solusi dari Kak Aisyah tersendiri gitu. Mungkin dimulai dari niat awal kita sih Kak Brenda gitu ya. Misalnya kalau niat awal kita udah baik, pasti insya Allah dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Dan jangan lupa juga ikhtiar usaha kita itu dikencangin lagi gitu. Misalnya kita belum lolos, kayak cerita aku tadi, aku ada beberapa daftar beasiswa tapi belum lolos, tapi aku gak nyerah gitu. Dimulai dari keberanian sama percaya diri kita dulu daftar beasiswa itu. Nanti lolos gak lolos itu paling belakangan lah gitu. Seenggaknya kita udah punya pengalaman, oh berarti gini ya rasanya diwawancara gitu. Oh berarti gini ya rasanya kayak diseleksiin berkasnya gitu. Jadi kita udah punya gambaran tuh gimana caranya daftar beasiswa tersebut gitu Kak. Dan jangan lupa juga berdoa dan minta restu dan ridho sama orang tua seperti yang aku udah bilangin tadi. Misalnya kalau Allah udah ridho, apalagi orang tua kita juga udah ridho, pasti dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua takdir itu gak ada yang salah. Misalnya kita gagal, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah di depan ini Allah udah kasih yang terbaik bagi kita. Tapi belum gitu waktunya. Karena emang Allah tuh bukan yang mengasihi hambanya untuk gagal, tapi memberikan hambanya untuk sabar sebentar. Karena Allah tuh pasti memberikan solusi atau memberikan yang hadiah yang lebih baik gitu. Mungkin Allah memberikan gagal, mungkin ada satu mudarat yang mungkin kayak di kegiatan itu mungkin ada hal yang buruk yang bisa kita terjun gitu. Mungkin Allah memberikan kegagalan karena itu gitu. Jadi Allah memberikan kesabaran untuk kita lagi karena ada di depan yang lebih baik lagi. Mungkin untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk beasiswanya, mencari beasiswanya, semoga ada yang terbaik dan selalu diberikan yang terbaik. Semangat guys. Ya, Masya Allah sekali ya. Dan untuk yang terakhir nih, mungkin aku sih yang berkesan gitu dari Kak Aisyah nih, dari selama beasiswa sebelum daftar ataupun setelahnya gitu. Kalau aku ini setelahnya aja ya Kak, itu yang paling berkesan banget itu adalah ketika pengumuman kelulusan. Aku kebetulan anak rantau ya dari Sumatera, jadi dan aku juga orangnya itu yang apa-apa nelfon ibu dulu, nelfon ayah dulu gitu. Jadi kayak misalnya kalau udah pas pengumuman lolos itu benar-benar ibu Aisyah lolos gitu, alhamdulillah. Kayak itu sampai aku sujud syukur, terus ibuku nangis karena mereka yang dari awal melihat perjuangan aku gitu kan. Emang dari dini kok aku gak pernah dapat beasiswa kayak ini, just the first time aku dapat beasiswa di kuliah. Jadi kayak alhamdulillah nak gitu, jangan sia-siain beasiswa ini dan ambil hal baiknya dari beasiswa ini. Jadi benar-benar alhamdulillah ya Allah, itu momen yang paling bahagia gitu, baik buat diri aku sendiri dan juga buat Masya Allah, emang dari cerita Kak Aisyah ini mengingatkan aku juga nih, masa kayak perjuangannya aku sebelumnya itu memang kayak aku tuh orangnya yang selalu apa ya kayak di apa sih impikan gitu. Jadi semester 3 ya mungkin kalau bisa ya harus beasiswa, ternyata alhamdulillahnya Allah ngasih rezeki itu, dikasih percaya kepada aku gitu. Terus apa sih orang tua aku juga sangat senang gitu menerimanya karena anaknya ini selalu berjuang apa yang diinginkan gitu. Artinya mah itu banget jiwa-jiwa
Wonder Woman-nya keluar gitu lah. Terus Masya Allah juga luar biasa sekali perjuangannya. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Sama kita masih berusaha dan konsisten, insya Allah akan diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Terima kasih banyak untuk narasumber atas sharing dan sangat inspiratif nih ceritanya untuk pribadi aku juga. Dan sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan seputar IDC.